Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Berjumpa lagi dengan Umi Nini Gawat dalam Sirah Nabawiyah, pembacaan kisah Rasulullah bagian yang 101. Umi itu akan semua pemirsa Sirah Nabawiyah dimanapun berada dikaruniakan umur yang panjang bermanfaat, sehat afiat, dan selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dalam pandemi COVID-19 ini, kita ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dengan 5M. Setiap keluar rumah, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Umi Nini bekerja sama dengan JN YouTube channel. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan bagikan. Terima kasih. Kita mulai bab yang 101. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah SAW menyadari bahaya dari keadaan ini. Yahudi Bani Nadir berhasil memanfaatkan kekecewaan orang-orang muslim pada perang Uhud, dan mereka meraih banyak sekali keuntungan. Hampir setiap malam rumah-rumah judi itu dipenuhi orang, dan keadaan ini tidak saja akan membuat kaum muslimin kehilangan banyak uang, tetapi juga membuat hancur misi mereka untuk menjadi umat yang terbaik. Bisnis jelek orang Yahudi ini tidak saja akan membuat orang menjadi miskin, tetapi juga menghancurkan jiwa manusia. Maka Rasulullah SAW pun menyerukan bahwa judi dan khamr dilarang. Orang-orang Bani Nadir segera mengajukan protes kepada Rasulullah SAW. Hai Muhammad, kebijakanmu akan membuat kami bangkrut. Kalau memang demikian, izinkanlah kami berdagang dengan orang Quraisy agar produksi khamr dan peternakan babi kami tidak gulung tikar. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak menghiraukan protes itu. Beliau tidak peduli dengan hancurnya pabrik-pabrik khamr dan peternakan babi. Semua itu tidak ada artinya dibandingkan hancurnya jiwa para sahabat-sahabatnya akibat judi dan mabuk-mabukan. Yahudi Bani Nadir mengancam akan memutuskan perjanjian dan akan menjual senjata kepada orang-orang Quraisy Mekah. Rasulullah SAW tetap pada pendiriannya bahwa kaum muslimin sejak itu diharamkan untuk berjudi dan mabuk-mabukan. Apalagi masih sangat banyak sekali masalah yang harus dihadapi. Lebih dari 70 keluarga syuhada Uhud masih menangisi kepergian anggota keluarganya. Khamr adalah minuman yang diharamkan, yang termasuk khamr adalah minuman keras, minuman yang memabukkan, minuman yang membahayakan, yang dibuat dari semacam buah-buahan dan lain-lainnya. Untuk menghibur hati Ummu Salamah, para sahabat dan keluarganya yang ditinggal para syuhada, Rasulullah SAW selalu menegaskan bahwa mereka memiliki masa depan yang gemilang. Mereka harus yakin bahwa kebenaran yang mereka perjuangkan itu akan menang. Kaum muslim harus kembali giat bekerja. Benih-benih di ladang sudah menunggu untuk ditanam dan kemudian dituai. Kaum muslimin yang masih hidup semestinya menjadi pelipur lara. Anak-anak juga ada yang kehilangan ayah mereka. Maka dari itu Rasulullah SAW sangat menganjurkan agar para sahabatnya senantiasa menolong orang lain, karena sesungguhnya orang yang bisa menolong nasib para janda itu dan orang-orang miskin laksana orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau seperti orang yang mengerjakan sholat
pada malam hari dan saum pada siang hari. Rasulullah SAW berhasil menemukan para sahabat yang bersedia menikahi para janda syuhada. Tetapi ada juga janda yang dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak ingin menikah lagi. Janda itu adalah Hindun bin Umayyah, istri dari almarhum Abu Salamah. Jadi usianya baru 30 tahun, cerdas, anggun, dan bijaksana. Rasulullah SAW sudah berusaha agar Ummu Salamah, panggilan akrabnya dari Hindun tadi, demikian dipanggil adalah Ummu Salamah, mau menerima lamaran para sahabatnya yang terkemuka, baik dari Ansor maupun dari Muhajirin. Bahkan Umar bin Khattab dan Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun mengajukan lamaran kepada Ummu Salamah. Namun semua itu ditolak oleh Ummu Salamah. Siapakah yang lebih baik dari Abu Salamah? Demikian selalu yang ia katakan. Jadi Ummu Salamah sangat mencintai suaminya, yaitu Abu Salamah, sehingga dilamar oleh Umar bin Khattab, oleh Abu Bakar As-Siddiq, menolak. Maka dari itu Ummu Salamah selalu bilang, siapakah orang yang lebih baik dari suamiku, yaitu Abu Salamah. Demikian selalu ia mengatakan. Rasulullah SAW tahu bahwa sebetulnya Ummu Salamah dan anaknya sangat memerlukan perlindungan seorang laki-laki. Hanya saja Ummu Salamah itu sulit melepaskan diri dari bayang-bayang Abu Salamah yang sangat ia cintai. Karena tidak ada jalan lain, Rasulullah SAW pun mengajukan diri untuk menjadi suami Ummu Salamah. Awalnya Ummu Salamah menolak. Alasannya dirinya sudah tua dan pencemburu. Namun Rasulullah SAW mengatakan bahwa beliau bahkan sudah berusia 2 kali lipat dari usia Ummu Salamah. Rasulullah SAW pun juga mendoakan agar Allah menghilangkan sifat pencemburu dari hati Ummu Salamah. Akhirnya Ummu Salamah pun bersedia menjadi istri baginda Nabi besar Muhammad SAW, menjadi ibu bagi seluruh kaum mukminin. Demikianlah dengan terjun memberi contoh, akhirnya Rasulullah SAW membuat banyak janda miskin dan anak yatim tertolong dan terlindungi masa depannya. Utsman bin Affan membeli sumur di Mekah itu. Orang-orang Quraisy menggembar-gemborkan kemenangan mereka dalam perang Uhud. Mereka menyuruh para penyair mengumandangkan kemenangan itu sekaligus mengejek Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Suasana kegembiraan mewarnai hampir seluruh rumah di Mekah. Penyanyi dan penari terdengar di setiap halaman. Khamar dituangkan, hewan-hewan disembelih, dan orang-orang Arab dari berbagai penjuru diundang untuk merasakan kegembiraan kemenangan dari perang Uhud itu. Uang yang sangat besar diberikan kepada penyair-penyair suku lain yang bersenandung mengejek Rasulullah SAW. Para penyair itu juga membakar semangat orang untuk mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi kaum muslimin setahun yang akan datang. Semua ini bergema di seluruh pelosok jazirah. Beberapa suku yang tadinya takut kepada kaum muslimin ini mulai berani mengangkat wajah. Getaran semangat ini juga dirasakan kaum Yahudi yang di Madinah. Oleh sebab itu timbullah keberanian mereka untuk meremehkan Rasulullah SAW, terutama di kalangan Yahudi Bani Nadir. Sejak Rasulullah SAW melarang pengikutnya pergi ke rumah-rumah judi, kemarahan Bani Nadir semakin memuncak. Puncaknya salah seorang hartawan Bani Nadir telah melarang kaum muslimin mengambil air dari sumur yang dia miliki. Kaum muslimin tersentak dengan perlakuan ini. Kini harga segelas air lebih mahal dari sebotol khamar.
Maka Rasulullah SAW menganjurkan para sahabatnya yang berharta untuk membeli sumur tersebut. Utsman bin Affan lah yang pertama kali menyambut seruan itu, namun orang Yahudi itu menolak menjual lebih dari setengah sumurnya. Utsman menaikkan tawaran harga sebuah sumur itu 3 kali lipat. Nah, dari harga sumur biasa. Begitu orang Yahudi itu mengizinkan, Utsman bin Affan segera menghibahkan separuh dari sumur ini kepada kaum muslimin. Semua orang boleh mengambil air untuk diri sendiri maupun untuk ternak tanpa harus membayar, gratis. Itulah Utsman bin Affan yang begitu dermawannya dan kaya hati. Rasulullah SAW amat bahagia dengan tindakan Utsman ini, sehingga beliau berucap, sesudah ini tidak ada bahaya apapun lagi bagi Utsman untuk setiap hal yang dilakukannya. Tindakan Utsman bin Affan merupakan buah dari rasa persaudaraan yang tulus. Persaudaraan seperti ini akan melahirkan muslim yang saling mengutamakan, saling menyayangi dan memaafkan, saling membantu dan saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya. Itulah agama Islam mengajarkan seperti itu. Jadi selamat indahlah persaudaraan itu, persahabatan itu. Namun suku-suku yang membenci kaum muslimin pun mulai berulah dengan berbagai siasat yang kejam dan licik. Demikianlah untuk bab yang 101 kita akhiri. Ketemu lagi dengan bab berikutnya besok. Dan apabila ada tutur kata dan penyebutan nama yang salah, mohon bisa dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.